Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat-nikmat Allah tersebut kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini ya. Bahkan hari ini ya, turun hujan, antum masih bisa dapat berangkat ke sekolah dalam keadaan baik. Ini suatu nikmat yang Allah berikan, kesempatan belajar menuntut ilmu ya. Enggak semua orang Allah beri kesempatan ya. Mungkin dia ada usia yang masih muda, tapi mungkin dia Allah sibukkan dengan perkara-perkara yang lain sehingga dia tidak dapat kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri-istri beliau ya, putra-putra anak-anak beliau, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Tapi anda sekalian, ya kemarin lihat video paginya enggak? Lihat ya, berarti kita lanjut ya. Tape ya. Ustaz berharap seperti itu ya. Kita sama-sama inilah. Artinya apa? Ya kalau hari ini kalian masuk, kita bisa tatap muka. Tapi kalau yang daring, Ustaz tekankan harus tetap dilihat. Ya disempatkan. Berapa lama sih? Enggak banyak ya. Waktu kita enggak banyak. Ya antum cuma lihat sedikit saja, mungkin sambil istirahat, sambil santai ya, dibukalah rekamannya yang dikirim dari sekolah gitu kan, supaya tidak tertinggal ya. Kemarin saya menjelaskan sampai hadis yang kedua ya. Kemarin di sini saya menjelaskan sampai hadis yang kedua. Jadi untuk pekan depan Ustaz nggak ngulang lagi, pekan ini mungkin sebagian satu ulang ya. Tapi pekan depan lanjut ya. Baik yang secara tatap muka ataupun yang daring Ustaz akan terus lanjut. Jadi kalau yang nggak melihat videonya mungkin akan tertinggal. Baik, hadis yang ketiga. Ya, silakan. Bawa buku hadis atau belum kebagian? Hah? Lupa, Masya Allah. Ya, jangan lupa-lupa. Ya, lihat jadwalnya. Ya, Ustaz dulu kalau waktu masa sekolah kayak antum ini, itu biasakan malam sebelum tidur. Lihat jadwal pagi, malam disiapkan semua. Jangan pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi itu bisa jadi karena sibuknya ya. Kalau masa pagi itu masa-masa sibuk. Ya mungkin orang tua ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau dagangan gitu kan. Habis sholat subuh macam-macam itu biasanya. Ke kamar mandi pun biasanya ngantri itu. Udah azan subuh gitu kan. Kamar mandi cepat seperti itu. Ya itu kalau pagi biasanya sering lupa kita, tertinggal. Ya, tertinggal. Baik, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya iyyakum wadh-dhann. Waalaikumsalam. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Ya, fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Jadi yang perlu antum ketahui, kalau ada hadis di bawah yang tertulis muttafaqun alaih, ini menunjukkan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka dikatakan muttafaqun alaih. Naam. Ya, jadi yang enggak ada bukunya dengarkan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian ya berprasangka buruk di sini maksudnya, karena sungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta." Masya Allah ya, luar biasa Islam mengajarkan kita berprasangka buruk pun nggak boleh ya, sesama makhluk kah, apalagi dengan sang pencipta Allah. Ustaz akan memberikan satu gambaran ya supaya antum lebih mudah mencernanya. Salah satu prasangka ini sering mungkin kejadian ya, misal ya kalian berangkat dari rumah itu jam 7 atau jam 6.45, jam 7 kurang 15. Perjalanan kalian dari rumah ke sekolah itu sekitar 10 menit. Ya, berarti harusnya sampai ke sekolah jam berapa? Kalau berangkatnya 6.45,
perjalanan ke sekolah itu sekitar 10 menit, berarti sampainya harusnya jam berapa? 6.55. Sementara gerbang sekolah misalnya ditutup pada pukul 7. Gerbang sekolah ditutup pada pukul 7. Ya. Pada hari itu kalian sedikit terlambat kesiangan. Yang harusnya berangkat 6.45, hari itu kalian berangkat ya jam 6:50 misalnya. Telat 5 menit. Ya berarti kalau secara normalnya kalian akan sampai ke sekolah pada jam 7 pas. Paham di sini? Qadar Allah, kendaraan yang kalian naikin bannya bocor di jalan. Lagi tengah jalan, udah buru-buru bocor. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berprasangka baik sama Allah. Ya. Kenapa? Bisa jadi Allah sengaja bocorkan dan kita karena untuk menyelamatkan kita. Kenapa Ustaz katakan seperti itu? Ya. Misal antum lagi naik kendaraan, Allah bocorkan kendaraan kita, gitu kan? Kenapa? Karena bisa jadi di depan kita ada bahaya. Kalau Allah tidak bocorkan, bisa jadi kalau kita terus melaju, bahaya itu akan mengenai diri kita. Paham di sini? Prasangka baik sama Allah. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan, jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena sungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Paham? Baik. Ya. Kemudian hadis yang keempat. Ayo, siapa yang membaca hadisnya? Ingat, baca hadis tidak seperti baca Al-Quran ya. Antum tidak perlu baca ta'awud basmalah, ya kan? Pakai suara merdu, enggak. Pakai tajwid, enggak juga. Ayo, siapa yang coba? Tafadhol. Antum ada bukunya enggak ada? Enggak ada tadi. Ayo, silakan. Antum baca. Yang keras ya, biar yang lain dengar. Hadis yang keempat. Baik, ya, insyaallah masih kurang keras, Ustaz juga kurang dengar. Ya, tadi kawan kalian mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar abada. Ya, abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, di situ dikatakan ma bainal masyriqi wal maghrib. Apa di situ dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang karenanya dia terjerumus ke dalam neraka, ya, sedalam antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Insyaallah ini hendaknya kita berhati-hati dalam berucap, ya, apalagi di masa-masa kalian ya. Jangankan di masa kalian, di masa ustadz atau di masa orang-orang tua kita itu masih sampai sekarang terjadi berbicara sembarangan. Apalagi sama temen kan, ya, mentang-mentang sama temen akrab tiap hari ketemu, canda-candaan, ya, tapi tidak menjaga lisannya. Ini sangat bahaya sekali, ya. Kata Nabi SAW, katakanlah yang baik, ya. Berkatalah yang baik, liyasmut, atau lebih bagus diam. Ini lebih utama. Ya, jadi berbicara itu yang baik-baik saja. Ya, berapa banyak ya di antara kita kalau sama temennya bercandanya itu kelewatan. Jangan sampai menghina fisik, menyebut nama orang tua, ini jangan ya. Nasab itu kurang baik kalau kita hinakan. Berbicara yang baik, apalagi seorang penuntut ilmu. Ya, biasakan berteman sama kawan-kawan yang saleh. Seseorang akan mengetahui diri kita dengan cara melihat teman-teman kita. Ya, kalian bisa perhatikan kalau kalian ya punya kawan yang jualan parfum, minimal kan kena baunya, kena wanginya, ya kan? Tapi kalau kalian berteman sama orang yang biasa buat parang besi, kayak besi kah atau apa macam-macam ya, ada parang, ada pisau, itu kan pembuatannya besi dibakar kemudian dipukul-pukul, minimal kalian akan terkena bau asapnya. Paham di sini? Ya, jadi tergantung lingkungan kalian. Baik, ya. Karena corona ini setahun lebih ya, setahun 5 bulan Ustadz nggak di Medan. Dan di Riau, orang tua Ustadz itu di Riau, jadi Ustadz balik ke sana, ya, karena nggak bisa masuk dan waktu itu online, ya. Sebenarnya di sana itu udah
Apa sih pertama kali yang biasa dicari sama seseorang ya? Kalau udah berkeluarga itu biasa cari penghasilan, gitu kan? Untuk mencukupi kehidupan keluarga. Ustaz sana sudah, masya Allah, ya Allah kasih rezeki yang lebih. Tapi apa yang kurang? Di sana tidak ada kajian. Ya, di sana tidak ada kajian. Bahkan Ustaz sempat ngisi beberapa kali di masjid, itu yang hadir cuman 2 orang, 3 orang, masya Allah ya. Itu kalau yang mereka mau belajar. Dan Ustaz juga butuh belajar. Salam warahmatullah. Dan Ustaz juga butuh belajar. Dan di sana tidak ada gurunya. Maka dari itu Ustaz putuskan, ya bilang sama istri Ustaz, kita harus berangkat lagi ke Medan. Ustaz di sini gak ada siapa-siapa. Rumah masih kontrak. Kalau di sana kan ada ya kan, rumah walaupun sama orang tua. Harus kontrak lagi, kita harus mulai dari 0 lagi. Ya. Kalau kalian ada lihat di situ bacaan sari kacang hijau itu punya Ustaz, itu produk Ustaz. Ada di situ. Tapi hari ini enggak ya, beberapa hari ini enggak karena hujan. Ya, kenapa? Karena kita harus berani hijrah demi ilmu, demi Allah gitu kan. Jangan karena perkara-perkara dunia yang ditawarkan besar, kita meninggalkan perkara kebaikan. Allah akan menjamin rezeki kita. Ya, harus berani hijrah. Ya, baik, kita balik lagi ke apa tadi ya? Jaga lisan ya. Situ dikatakan, ya, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata, hanya satu kata saja. Ya, yang karenanya dia terjerumus ke dalam neraka, ya, sedalam antara timur dan barat. Luar biasa. Karena lisan itu antara orang yang saling yang hubungannya baik itu bisa renggang. Ya, mungkin sama tetangga. Ya, ini banyak sekali kejadian seperti ini. Ya, ucapan-ucapan kita itu terkadang menurut kita baik, bahkan ya menurut kita baik bisa jadi dengan orang lain dia tidak suka dengan ucapan kita, menyakitkan hatinya. Ya, banyak dari manusia kelak masuk neraka diakibatkan apa? Lisan dan matanya. Lisan dan matanya. Ini harus kita jaga. Baik. Oh, masya Allah, cepat kali udah habis waktunya. Ya, baik ya. Ditandain ya, tolong diingatkan Ustaz nanti kalau lupa. Sekarang kita sudah sampai hadis yang keempat. Ya, Ustaz harap yang kegiatan pagi bukunya dibawa aja setiap hari. Ada berapa buku? Ada 3 ya. Ada 3 kitabnya kan? Akidah untuk Senin dan Selasa, kemudian fikih itu Rabu dan Kamis, kemudian akhlak ya atau hadis itu untuk Jumat dan Sabtu. Ya, supaya tidak ketinggalan. Paham ya? Taruh aja di dalam tas. Enggak banyak kok. Bukunya kecil-kecil kayak gini, yang 2 kecil kayak gini, yang 1 agak gedean dikit. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.